Baik, perkenalkan nama saya Nila Sadasuda, NRP 2642241114. Di sini saya akan mempresentasikan dari Laplace Domain. Nah, jadi Laplace Domain uh, atau S-Domain itu ada contohnya X T sama dengan 3 pangkat 3 T UT itu dilapleskan menjadi X1 S sama dengan eh, tak hingga sampai batas min tak hingga min pangkat 3 T U T pangkat min S T dt sama dengan eh, tak hingga dari batas tak hingga sampai nol itu min S min 3 T dt. Selanjutnya ini ada Laplace transform definition and properties. Di mana eh, di sini kita dapat melihat sinyal campurannya yaitu Xt sama dengan 3e pangkat 2t ut min 2e min t ut. Untuk bagian 3e pangkat 2t ut itu hasil integralnya 3 per s min 2. Tapi ini hanya konvergen jika RE S lebih dari 2. Untuk bagian min 2E pangkat min UT hasilnya min 2 per S plus 1. ROC-nya RE S lebih dari min 1. Hubungan gabungan dari keduanya itu 3 per S min 2 min 2 S plus 1 sama dengan S plus 7 per S min 2 S plus 1. Lalu selanjutnya itu ada Laplace transform definition ROC atau region of convergence. Di mana ada aturan-aturan ROC, yaitu ROC itu berupa daerah terhubung, tidak boleh ada bolongan. Yang kedua itu ROC tidak boleh mengandung pol karena di titik pol itu ada X fungsi S tak hingga 3 itu batas ROC selalu berupa garis vertikal lewat pol. Lalu ada selanjutnya def- definisi dari ROC sendiri yaitu X fungsi T sama dengan E pangkat BT U min T plus E min BT U T. Lalu itu diintegralkan dan menjadi demikian. Eh, Lalu eh, di slide ini juga ada contohnya yaitu Xt sama dengan E pangkat 2T eh, menjadi Xt sama dengan 2E 2T U min T plus E plus pangkat min pangkat 2T UT. Lalu dilapaskan menjadi seperti berikut. Konvergen ini hanya untuk RE S-2 kurang dari 0, RE S
kurang 2 itu namanya antikausal. Jika RES plus 2 lebih dari 0 itu maka RES kurang dari min 2 itu lebih dari min 2 itu namanya kausal. Lalu ada eh, rules and properties dari ROC sendiri, region of convergence. Yang pertama, ROC itu selalu terhubung. Maksudnya, eh, jika ada dua titik S1 dan S2 yang masuk ke dalam ROC, maka semua titik di garis yang menghubungkan keduanya juga masuk ke ROC. Jadi ROC itu bentuknya berupa daerah yang nyambung, bukannya terputus-putus. Yang kedua, ROC itu tidak mengandung pol, eh, karena di titik puls nilai XS sama dengan itu hingga. Jadi jelas integralnya itu integral Laplace-nya itu tidak bisa konvergen. Lalu ada ROC dibatasi oleh pol. Maksudnya garis batas ROC itu berupa garis vertikal yang melewati posisi pol sejajar dengan sumbu imajiner. Jadi kalau kita gambar di S-plane, ROC itu selalu diapit oleh garis-garis yang melewati pol. Yang keempat itu kaitannya dengan kausalitas. Sinyal kausal ROC itu berada di kanan pol yang paling kanan. Kalau sinyal anti kausal itu ROC-nya ada di kiri paling kiri dari RES-nya. Lalu untuk non-kausal atau dua sisi itu ROC-nya berupa strip vertikal di antara polnya. Lalu selanjutnya ada stability stability analysis eh, ROC. Syarat stabilitasnya yang dipakai di teori sistem ini itu menggunakan Bibo stabilization atau Bibo sendiri itu bounded input bound output. Di mana inputnya itu terbatas, tapi outputnya itu juga terbatas. Kenapa begitu? Pertama, frekuensi responnya itu hanya ada kalau J omeganya itu termasuk dalam ROC. Kalau tidak, maka frekuensinya tidak bisa dihitung. Yang kedua, untuk input terbatas menghasilkan output terbatas, frekuensi respon juga harus terbatas. Jadi, OC itu harus meliputi J omega. Lalu yang ketiga, dari sisi waktu, syarat stabil berarti impuls respon harus absolutely integrable alias integral alias ya integral HT DT itu kurang dari tak hingga. Jadi terjadinya itu kalau meliputi J omega tersebut. Lalu di sini juga ada contohnya dari stable system yaitu HS sama dengan 1/S+2 ROC-nya RES lebih dari min 2. J omega RES-nya 0 dan ROC-nya dari 0 eh, lebih dari min 2. Itu yang stable system. Kalau yang unstable system itu HS sama dengan 1/S min 2 ROC em, RES lebih dari 2. Lalu selanjutnya itu untuk sistem kausal. ROC itu berupa half plane sebelah kanan dari pol paling kanan. Supaya sistem itu dapat tetap stabil terus, semua pol itu harus berada di sebelah kiri S-plane atau maksimal di sumbu J omega.
Jadi, ciri khasnya kausalitas itu adalah ROC di kanan. Untuk sistem non-kausalnya, ROC itu berupa half plane kiri, atau bisa juga berupa strip vertikal di antara dua pole. Ini terjadi kalau sinyal itu punya komponen yang aktif sebelum T sama dengan nol. Lalu, ini ada contoh dari ROC dan particle fraction decomposition. Itu contohnya X sama dengan 1/s+1 S-2 dengan perbedaan possible ROC. Particle fraction-nya eh, XS sama dengan 1/s+1 S-2 itu menjadi A min S+1 plus B min per S min 2 sama dengan AS min 2A plus BS plus B per S plus 1 S min 2. Jadi sederhananya menjadi XS sama dengan 1 min 1/3 per S plus 1 S plus 1/3 per S min 2. Lalu ada contoh lagi untuk yang case kausal, yaitu XT sama dengan min 1/3 E min pangkat min T UT plus 1/3 E pangkat 2 T UT. Yang ke yang selanjutnya itu ada eh, case dari anti kausal, di mana case anti kausal kan ROC RE kurang dari min 1. Jadi untuk contohnya itu hasil akhirnya XT sama dengan 1/3 E pangkat min T U min T min 1/3 E pangkat 2 T U min T. Dan ini gabungan dari eh, dua tadi, kausal dan non kausal, itu em, soalnya X S sama dengan 1 min 1/3 per S+1 plus 1/3 per S min 2 itu menjadi XT sama dengan 1/3 pangkat min T UT min 1/3 pangkat U2 T U min T. Lalu pada slide ini itu menjelaskan kalau di sebuah sistem itu jarang bisanya untuk berdiri sendiri. Biasanya sistem besar dibentuk dari beberapa gabungan dari sistem-sistemnya. Nah, ROC ini membantu untuk memahami bagaimana kemampuan sistemnya ini bekerja. Yang pertama itu di dalam desain sistem, kita bisa memprediksi stabilitas keseluruhan sistem hanya dari stabilitas komponennya. Lalu, dalam cascade, cascade analisis atau susunan seri, itu kita bisa lihat eh, bagaimana beberapa tahap itu berurutan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya itu ada parallel processing. Analis sistem ini mempunyai jalur paralel yang akhirnya outputannya itu menghubungkan hasilnya. Selanjutnya ada dalam feedback system ROC ini jadi dasar untuk analisis kestabilan loop yang tertutup. Secara praktis, hampir semuanya sistem itu adalah kombinasi dari subsistemnya.
Jadi pemahaman tentang ROC ini dalam interkoneksi sistem sangat penting. Lalu di slide ini dijelaskan bagaimana ROC ini berperilaku kalau kita gabungkan beberapa sistemnya, yaitu yang pertama itu series connection, yaitu em, H total S sama dengan H1 S H2 S. ROC total biasanya adalah irisan dari ROC masing-masing, yaitu ROC 1 beririsan dengan ROC 2. Tapi kadang ROC ini bisa lebih besar dari irisannya, terutama jika ada pembatalan full dan zero. Jadi kita bisa dapat ROC yang lebih luas dari yang diperkirakan. Yang kedua itu ada parallel connection. H total S sama dengan H1S plus H2S, di mana ROC totalnya biasanya subset dari irisan ROC 1 dan ROC 2. Jadi, eh, bisa jadi lebih ketat atau mengecil dari cabang yang harus konvergen secara bersamaan. Selanjutnya, ada series connection. Dari sistem konfigurasi ini, pertama itu ada input. Inputnya itu XT yang akan eh, diproses menjadi H1S dan kemudian H2S dan outputannya itu YT. Transfer functionnya YS sama dengan H2S kali H1S kali HS sama dengan H1S H2S kali XS. Selanjutnya juga ada series connection. Contohnya sistem 1 itu H1S sama dengan 1/S+1 dengan ROC 1 yaitu RES lebih dari min 1. Sedangkan sistem 2 itu H2S sama dengan 1/S+2 dengan ROC 2 yaitu RES lebih dari min 2. Lalu ada individual OC, yaitu ROC 1 itu RES itu lebih dari min 1, sedangkan ROC 2 itu RES-nya lebih dari min 2. Lalu ada series combination, di mana itu menggabungkan antara keduanya, jadi H total S sama dengan H1S, H2S sama dengan 1/S+1, S+2. Selanjutnya ada contoh dari series connection with pole zero con cancellation. Jadi contohnya itu di sistem 1 H1S sama dengan S+2/S+1 dengan ROC 1-nya itu RES em, lebih dari min 1, sedangkan sistem 2-nya H2S sama dengan S per S plus 2 dengan ROC RES-nya min S min 2. Lalu kombinasinya dengan ROC analisis itu sama dengan H total S sama dengan H1S, H2S sama dengan S+2 eh, per S+1 dikali 3 per S+2 sama dengan 3/S+1. Lalu ada result verification-nya, ROC totalnya itu sama dengan ROC 1 irisan dari ROC 2. Selanjutnya, eh, di sini ada series connection with ROC expansion, di mana hmm, H total S H total S sama dengan H1
dikali H2S sama dengan S plus 3 per S plus 1 eh, dikali S plus 1 per S plus 2 sama dengan S plus 3 per S plus 2. Awalnya ROC itu adalah hasil dari irisan ROC 1 irisan dari ROC 2. Tapi karena ada pembatalan full dan 0 di S adalah -1, jadi ROC-nya meluas menjadi ROC total itu sama dengan RES lebih dari -2. Artinya ROC total ini lebih besar dari sekedar irisan. Inilah yang disebut dengan ROC exponential. Lalu ada parallel connection dari sistem konfigurasi di mana inputnya itu XT, sistem H1S itu menghasilkan nilai plus, yaitu langsung keluaran outputnya YT. Lalu ada transfer functionnya relationship YS sama dengan H1S XS plus H2S XS sama dengan H1S plus H2S XS. Selanjutnya ada ROC dan sistem interconnection. Pada contoh ini di sistem satu itu H1S em, sama dengan H1 per S plus 1 dengan ROC satunya itu RES lebih dari -1, sedangkan di sistem 2 H2S1 per S plus 2 itu RES-nya lebih dari -2. Lalu ada ROC System Interconnection. Selanjutnya ada Parallel Connection with True Contraction dengan contoh sebagai berikut dan ROC analisisnya sebagai berikut. Jadi kalau dikombinasikan keduanya itu H total S-nya sama dengan S plus 3 per S plus 1, S plus 4 plus 1 per S2. Lalu ada separation matematikanya, yaitu di mana step functionnya itu sinyalnya X, X T sama dengan UT. Jadi Laplace transform calculation-nya itu XS tak hingga integral min tak hingga UTE min ST DT dan menghasilkan nilai nilai dari batas atas tak hingga dan batas bawahnya satu. Batas bawahnya 0, jadi 1E min ST eh min ST DT sama dengan min E pangkat ST per S dari batas atasnya infinity atau tak hingga dan batas bawahnya 0 dan menjadi sama dengan min 1 per S 0 min 1. Lalu ini juga ada eksponensialnya, yaitu sinyalnya XT sama dengan E min pangkat min AT UT, di mana A-nya itu lebih dari 0 untuk Laplace transformation calculation-nya. Lalu ada uh, coordinate as plane, di mana titik di S plane itu
ditulis sebagai berikut. Nah, sumbu horizontal itu menunjukkan bagian real yang menentukan apakah sinyal itu akan tumbuh atau mengecil secara eksponensialnya. Kalau realnya itu eh, kurang dari nol, itu akan mengecil, artinya stabil. Kalau realnya lebih dari nol, itu sinyalnya tumbuh atau tidak stabil. Sumbu vertikal itu adalah bagian dari imajiner J omega yang menunjukkan frekuensi osilasi. Kalau ringnya sama dengan nol, maka sinyalnya murni berosilasi atau disebut marginally stable. Yang kedua itu ada pulse and zero. Pulse itu adalah nilai S di mana X-nya itu sama dengan infinity atau tak hingga. Di plot spline pulse itu digambarkan dengan tanda X. Lalu zero adalah nilai S di mana X sama dengan nol. Di plot plane zero dilambangkan dengan lingkaran. Lalu ini ada S-plane dan geometric interpretation di mana real point-nya itu adalah S sama dengan min A dalam kurung A lebih dari nol itu adalah eksponensial d psi dan S sama dengan eh, plus A dalam kurung A lebih besar dari nol itu adalah eksponensial growth. Sama dengan nol itu adalah konstan. eh Selanjutnya ada relationship to Fourier transform the fundamental connection. Ini diawali dari Laplace transform yaitu XS sama dengan batas atasnya tak hingga batas bawahnya min tak hingga XT UT E pangkat min ST DT sama dengan eh, bat dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0 XTE min ST DT di mana S-nya itu adalah real dan em, J omega. Lalu disubstitusikan, lalu ada Fourier transformnya jika ROC-nya itu dilengkapi dengan J omega, maka realnya itu sama dengan nol. Jadi kondisi untuk ekuivalennya itu ROC harus input dengan J omega. Jadi RES sama dengan nol. Dengan harus um, input dengan ROC-nya gitu. Lalu ada analisis sistem um, di mana kalau sistem itu stabil, kita itu bisa mendapatkan frekuensi responnya dengan cara substitusi S sama dengan J omega. Jadi X dalam kurung J omega sama dengan XS dengan batas bawahnya S sama dengan J omega itu adalah sistem yang stabil. Nah, yang selanjutnya itu adalah Booth plot, di mana frekuensi responnya itu kita bisa buat grafik Booth plot, yaitu membuat grafiknya. Eh Booth plot ini sangat berguna untuk menganalisis dan desain sistemnya. Lalu ada desain filter, di mana posisi pole dan siru di S-band membentuk frekuensi responnya. Misalnya, kalau di sebelah kiri, di dekat sumbu J omega ini, sistem itu akan menjadi low pass filter. Kalau zero di posisi tertentu, kita bisa memblok frekuensi tertentu. Lalu ini juga ada analisis Laplace transform,
Selanjutnya ada full zero analysis untuk desain sistemnya. Jadi WN itu disebut natural frekuensi, yaitu frekuensi alami sistem kalau tidak ada redaman. Sedangkan dam ada yang ini itu adalah damping rasio dan S adalah variabel surplusnya. Bisa dilihat untuk collocation-nya yang yang case satu ini adalah two real poles atau overdam. Yang selanjutnya itu ada critical dam, ada underdam, ada undam oscillation, dan ada unstable. Selanjutnya ada lepas transfer property, ada linearity, time shifting, frequency shifting, time differentiation, time integration, dan convolution. Lalu di sini kita membahas set domains. Um, Alasan beberapa set domain itu adalah fundamental. Yang pertama itu digital sistemnya. Ini adalah alat untuk menganalisis filter digital, sistem kontrol discrete, dan signal processing. Yang kedua itu handles all discrete signal. Maksudnya itu Z transform itu bisa dipakai untuk semua jenis sinyal discrete, baik yang stabil, tidak stabil, dan bahkan marginally stable. Yang ketiga, algebraic manipulation, di mana Z transform ini persamaannya beda atau difference equation bisa diubah jadi bentuk aljabar yang sederhana. Yang selanjutnya itu adalah desain metodologi sama seperti Laplace, posisi pool dan zero di Z-plane-nya itu langsung menunjukkan perilaku sistem diskrit. Jadi kita bisa memfilter atau mengontrol dari uh, programnya tersebut. Lalu ada computational implementation, jadi set transfer itu punya hubungan langsung dengan implementasi di prosesor digitalnya. Selanjutnya ada definisi dasar dari set transform. Definisi umumnya ada definisi bilateral dan um, rumus ini dipakai untuk sisi dua sinyal. Yang selanjutnya itu ada untuk sinyal kausal atau unilateral. Karena sinyal kausal hanya ada untuk n lebih dari sama dengan nol, batas bawah semasinya berubah menjadi x. Z sama dengan sigma dengan batas atas infinity dan batas bawah n sama dengan nol xn z pangkat min n. Lalu ada inverse transfer formula di mana kon- em, di mana kita bisa melihat dengan rumusnya sama dengan xn sama dengan 1/2 pi j kontrol integral x z z eh, pangkat min pangkat n min 1 dz, di mana kontur integral itu integrasi dilakukan oleh sepanjang kontur di dalam air cosine. Lalu arah integrasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan lalu ada causal sequence itu maksudnya kalau sinyal kausal itu konturnya harus menutup semua pole yang ada di dalam ROC. Selanjutnya itu metode residu teorem. Dasar praktiknya kita itu kan jarang menghitung secara manual. Nah, biasanya teorema ini dipakai dalam untuk mencari nilai integralnya. Jadi, secara konsepnya itu inverse transform itu dilakukan dengan integral kontur secara praktis dan digunakan seperti untuk dengan metode-metode ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.